Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, stamp 401-20097. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya pada mata kuliah Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan, yaitu dengan judul Pendekatan Inquiry, Keterampilan Proses dan Lingkungan dalam Pembelajaran IPA di SD. Kemudian yang pertama, pengertian inquiry. Inquiry adalah salah satu strategi yang digunakan dalam kelas yang berorientasi proses. Inquiry merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mendorong peserta didik untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Inquiry juga merupakan suatu proses yang ditempuh peserta didik untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inquiry ini, peserta didik terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun atau ulet, objektif atau jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Sedangkan pendekatan inquiry menurut Moegiono dan Dimyati 1993-119 bahwa pendekatan yang dirancang untuk melatih peserta didik dalam melakukan proses meneliti. Meneliti itu terjadi bila peserta didik dihadapkan pada masalah yang mengandung tantangan intelektual secara bebas, terarah ke dalam kegiatan menyeluruh untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian B. Karakteristik inquiry. Adapun karakteristik pendidikan inquiry menurut Kuslan dalam Iskandar 1997.68 yaitu: pertama, menggunakan keterampilan proses sains. 2. Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian ketiga, jawaban yang dicari tidak diketahui lebih dahulu dan tidak ada dalam literatur. Literatur yang digunakan adalah literatur yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran untuk menentukan jawaban, bukan memberikan jawaban. Kemudian, proses pembelajaran berpusat. Kemudian suatu masalah ditentukan lalu dipersempit hingga terlibat kemungkinan masalah itu dapat diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik mengusulkan cara-cara mengumpulkan data, melakukan eksperimen penggandaan pengamatan di lapangan, dan menggunakan sumber-sumber lain. Kemudian peserta didik melakukan penelitian secara individu atau kelompok, kemudian mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesa. Kemudian yang terakhir, peserta didik mengolah data dan mereka sampai kepada kesimpulan. Kemudian langkah-langkah pengajaran dengan pendekatan inquiry, yaitu yang pertama, siswa dibagi kelompok yang terdiri dari ketua, pencatat, pemantau diskusi, dan merangkum. Kemudian guru mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, murid diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai keterangan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji jawaban dari pertanyaan. Hendaknya tidak diperoleh dari kepustakaan. Sebaiknya informasi diperoleh dengan jalan mengamati objeknya, mencoba sendiri, atau melakukan percobaan dan lain sebagainya. Keterangan-keterangan yang terkumpul dari hasil percobaan diolah, diklasifikasikan, bila perlu ditafsirkan dari hasil pengolahan data, dan data tadi nantinya akan diperoleh jawaban terhadap masalah di atas, selalu menarik kesimpulan umum. Pendekatan inquiry ini jauh lebih baik mengaktifkan murid daripada ceramah yang diberikan guru, membaca buku, pemberian informasi, dan lain. Kemudian kelebihan pendekatan inquiry, yaitu yang pertama, adapun kelebihan dari pendekatan inquiry yaitu: pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Kemudian yang kedua, membantu dalam ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kemudian
membantu dalam ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kemudian mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, terbuka, dan bekerja sama. Kemudian mendorong berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kemudian memberikan kepuasan intrinsik. Kemudian situasi proses belajar jadi lebih menarik bagi siswa, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu, memberikan kebebasan siswa untuk belajar mandiri, dapat menghindarkan siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Kegiatan belajar menjadi lebih hidup karena siswa harus berperan aktif. Kemudian dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Kemudian pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPA di SD. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menekankan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Cara kerja pendekatan inquiry dalam ilmu pengetahuan alam yaitu pertama, membuat perumusan hipotesis, kedua, mengkaji hipotesis itu. Jadi apabila menemui suatu masalah yang perlu jawaban, tidak begitu saja dijawab, tetapi memakai langkah-langkah pencarian untuk menemukan jawaban yang benar. Kemudian pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA di SD. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran nalar dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Dengan demikian, keterampilan proses ialah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Kemudian pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA di SD. Lingkungan dalam Ensiklopedia Indonesia pada tahun 1983 adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi yang pertama, lingkungan mati atau abiotik, kemudian lingkungan hidup atau biotik. Nah, pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui daya gunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik siswa jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupannya. Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi anak, bermanfaat bagi lingkungan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.